Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sniata dengan NIM 206500057 kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang review mata kuliah mikrokontroler yang berjudul Interface Mikrokontroler dan Robotika. Tanpa berlama-lama, langsung saja pada video reviewnya. Tren industri elektronika dengan teknik informatika. 1. Aplikasi berbasis kontroler atau mikrokontroler. 2. Aplikasi harus mendukung antarmuka dengan USB. 3. Aplikasi dapat dikontrol atau dipantau dengan software visual. 4. Aplikasi harus kompak dan sekecil mungkin. 5. Daya yang dibutuhkan rendah. Serta 6. Harga harus kompetitif. Kompetensi nasional. SKKNI programmer memiliki salah satu sub-kompetensi, yaitu programmer embedded, yaitu orang yang mampu melakukan pemrograman dan pengisian program ke dalam sistem mikroprosesor atau mikrokontroler untuk keperluan industri. Peluang karir di bidang IT berbasiskan elektronika. 1. Developer aplikasi embedded dan kontrol, yaitu sistem kontrol, robotika, instrumentasi, monitoring, PDA, dan aplikasi SMS, dan lain-lain. Kedua, yaitu pengusaha aplikasi elektronika, yaitu robotika, instrumentasi, sistem kontrol, dan wireless application, dan lain-lain. Keempat, yaitu engineer atau teknik profesional. Kunci sukses menguasai elektronika, terapan, dan teknik informatika dibagi menjadi dua, yaitu bagian software dan hardware. Di bagian software yang pertama yaitu assembly, bahasa C, C++, Bascom, AVR. 2. Pemrograman dan interfacing mikrokontroler. 3. Visual Basic .NET 2005. Keempat, Visual C# .NET 2005 atau Borland LP. Kelima, yaitu Java, yaitu J2SE, J2EE, dan J2ME. Dan yang terakhir yaitu SQL Server atau Oracle 10G dan MySQL. Dan di bagian hardware yaitu pemrograman dan interfacing mikrokontroler dan PLC. Dan kedua, teknologi GSM. Berikut ini adalah gambar komponen-komponen elektronika, yaitu pertama sensor. Sensor yaitu komponen untuk mendeteksi sebuah objek. Nah, yang dideteksi itu jarak, suhu, dan kelembapan. Kedua, analog. Di dalam analog itu terdapat dioda dan transmitter, komponen pasif, catu daya, dan indikator. Dioda yaitu komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperolehkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Transistor yaitu alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit, pemutus, dan penyambung arus, switch, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Komponen pasif yaitu komponen-komponen pasif yaitu komponen-komponen yang tidak dapat membangkitkan tegangan atau arus dengan sendirinya. Catu daya yaitu komponen yang berfungsi untuk memasok tenaga listrik ke suatu benda, suatu beban listrik. Induktor
yaitu sebuah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi. Ada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Komponen elektronika di bagian digital, yaitu terdapat gerbang logika, decoder dan encoder, multiplexer dan demultiplexer, counter, ADC atau DAC. Gerbang logika yaitu proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Endecoder yaitu rangkaian yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa input menjadi bit-bit biner yang dimengerti oleh perangkat pemroses data. Sedangkan decoder yaitu rangkaian yang digunakan untuk mengembalikan kode-kode bit dalam biner menjadi informasi yang dapat dimengerti. Multiplexer yaitu rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Demultiplexer yaitu rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Counter yaitu biasa disebut pencacah atau penghitung yang berfungsi untuk menghitung pulsa atau sinyal digital yang umumnya dihasilkan oleh osilator. ADC, analog to digital converters, yaitu berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, atau DAC, digital to analog converter, yaitu berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian, komponen penguat operasional, mikrokontroler, yaitu robotik dan aplikasi umum, serta interfacing, PC interfacing, dan device interfacing. Chip teknologi terkini yang mampu melaksanakan tugas kontrol sistem, karena di dalamnya umumnya sudah mencakup CPU, RAM, ROM, EEPROM, tidak semua, I/O, serial atau paralel, dan timer. Berikut adalah macam-macam mikrokontroler yang umum digunakan. 1. Mikrokontroler Atmel. Contohnya 89C51, 89S51, 89S8252, AVR89S8535, 90S2313. Kedua, mikrokontroler PIC. Contohnya yaitu 16F84A, 16F628, 16F877A, 12F625. Ketiga, mikrokontroler basis step. Contohnya yaitu BS1, BS2, BS2SX menggunakan PIC. Keempat yaitu mikrokontroler MASIM. Contohnya 80C400, 80C320. Kelima yaitu mikrokontroler Motorola. Contohnya yaitu 68HC11 dan 6800. Keenam yaitu mikrokontroler Renesas. Contohnya yaitu M16C atau 60, R8C atau 10, R8C atau 11. Aplikasi mikrokontroler. 1. Robotika. Robotika yaitu tentang pembuatan robot. Yang kedua yaitu home remote system, yaitu sistem pengontrol peralatan rumah. 3.
Industrial control, yaitu sistem pengontrol peralatan industri pabrik sebuah perusahaan. Keempat, yaitu kontrol alat over SMS. Kelima, aplikasi hiburan seperti games dan DVD player. Keenam, antarmuka PC. Pertimbangan memilih microcontroller. 1. Ketersediaan IC dan programmer. Kedua, harga. Ketiga, banyaknya pengguna di lingkungan Anda. Keempat, mendukung ADC atau pengubah analog ke digital dan fitur lainnya. Kelima, yaitu bahasa pemrograman assembly atau C atau basis. Berikut adalah gambaran rangkaian microcontroller AVR Atmega 8535, di mana microcontroller ini terdiri dari port I/O untuk kirim terima data, umumnya 8 bit dan serial. 2. Port sumber detak. 3. Port serial. Keempat, channel IDC. Microcontroller ini terdiri dari port I/O untuk kirim dan terima data, umumnya 8 bit dan serial. 2. Port sumber detak. 3. Port serial. 4. Channel ADC atau IDC, analog digital converter. Kelima, yaitu pin sumber detak. Desain robot sederhana, yaitu terdapat sensor kanan, drive motor, DC kanan, up dengan penguat, motor DC kanan, catu daya 5-12 volt, sensor kiri, drive motor DC kiri, up dengan penguat, motor DC kirim. Selanjutnya, berikut ini adalah desain robot yang kompleks. Di dalam sistem microcontroller ini terdapat DC, driver stepper, wireless, kamera, terdapat juga sensor api, sensor cahaya, sensor suara, dan sensor jarak, dan lain-lain. Terdapat servo motor kanan, driver motor DC, driver stepper, servo motor kiri. Terdapat juga motor DC, stepper motor, dan catu daya 5-24 volt, minimal 5 ampere. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.